dalam investasi, kita perlu memahami yang namanya investasi pasar modal di Indonesia. Kemarin kita sudah menyinggung tentang pasar modal. Hari ini kita akan belajar lebih mendalam tentang pasar modal. Jadi pengertian dari pasar modal yang kita pelajari kemarin adalah pertemuan adanya demand dan juga supply dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Jadi, kenapa terjadinya pasar modal? Karena adanya permintaan dan juga penyediaan dana jangka panjang. Jadi, ketika banyak orang mengatakan bahwasanya mencari modal itu susah, ternyata di satu sisi itu banyak investor itu yang kelebihan uang untuk berpikir bagaimana cara untuk memutar uangnya. Karena perlu teman-teman ketahui, bukan seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi adalah seberapa cepat perputaran uang tersebut. Jadi ketika kita berbicara tentang investasi, itu bukan uang yang kita tabung, tapi adalah uang yang kita putar. Untuk apa? Agar uang tersebut bisa bekerja untuk kita. Maka muncul yang namanya pasar modal. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek atau efek. Jadi untuk harga itu di pasar modal itu tidak bisa perusahaan itu menentukan langsung pengen modal besar langsung dibuat dijual di pasar modal dengan besar, tetapi kita perlu melihat value dari perusahaan, bukan hanya tentang untung dan rugi satu perusahaan, tetapi adalah bagaimana value dari perusahaan tersebut bisa menjual. Jadi kalau untuk usaha itu kan kita mencari keuntungannya, tapi kalau ketika di investasi atau investor itu bukan seperti itu, bukan hanya keuntungan dari perusahaan, tapi adalah keuntungan dari jual beli sahamnya. Itu pun juga bisa dilakukan. Maka tidak heran banyak startup yang dalam tanda kutip bakar uang untuk apa? Untuk menaikkan kredibilitas dari perusahaannya. Pasar modal memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan pasar modal yang diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerjasama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Jadi era saat ini bukan era bersaing, tetapi adalah era kolaborasi. Jadi di mana terkadang produk A dan produk B itu memiliki kode yang sama, tetapi memiliki pasar yang berbeda. Dan kenapa kok untuk satu produk itu memiliki banyak merek? Ya, untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat atau kepada calon konsumen, baik untuk memilih produk maupun untuk memilih investasinya. Di pasar modal terdapat berbagai macam informasi, seperti laporan keuangan, kebijakan manajemen, rumor di pasar modal, prospektus, saran dari broker, dan informasi lainnya. Jadi tidak heran ketika perusahaan itu sudah IPO, yang sudah dijual sahamnya itu untuk laporan keuangan yang itu selalu diperlihatkan. Jadi kita sebagai investor itu juga
tahu arah dari pergerakan uangnya seperti apa di dalam perusahaannya. Ini kemarin untuk sejarah dari pasar modal yang dimulai dari 1912. Jadi struktur pasar modal itu langsung diawasi oleh Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan menunjuk Bapepam untuk melakukan analisa, baik untuk badan usahanya, perusahaan efek, lembaga penunjang, pasar modal, maupun di bursa efeknya, baik bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya, KPI, KSI, perusahaan efek lembaga penunjang pasar modal, dan juga profesi penunjang. Jadi baik pemodal dan masyarakat itu mampu berinvestasi secara aman. Jadi masyarakat pun itu biasanya tidak bisa langsung mengakses ke perusahaan, tetapi ada yang namanya broker. Jadi di dalam proses pasar modal, Bapepam itu bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan dari pasar modal. Jadi teman-teman tahu bahwasanya Bapepam adalah badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Jadi Menteri Keuangan menunjuk Bapepam sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi dari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Jadi lebih aman. Kalau di perbankan ada yang namanya OJK, di mana mereka mengawasi bursa efek di Indonesia. Itu adalah bursa efek itu adalah merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Jadi di dalam bursa efek ini terjadi perdagangan saham, perdagangan kepemilikan dari perusahaan. Di dalam di dalam pasar modal ini, lembaga clearing dan penjaminan bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, fair dan efisien. Ada juga lembaga penyimpanan dan penyelesaian bertugas untuk menyediakan jasa custodial serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, fair dan efisien. Jadi perusahaan-perusahaan efek yaitu adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek atau manajer investasi. Lembaga penunjang itu terdiri dari ada yang namanya BAE, yaitu adalah Biro Administrasi Efek, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan memiliki efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Ada juga bank kustodian, merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hal lain.
Menyelesaikan transaksi efek mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Ada juga profesi-profesi penunjang, itu adalah ada yang namanya akuntan, bisa menggunakan akuntan publik adalah, yaitu adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik jika diperlukan. Di dalam bursa pasar modal ini, tentunya tidak hanya akuntan. Profesi penunjang yang lain nanti itu adalah adanya konsultan hukum yang bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum, legal audit, memberikan pendapat dari segi hukum, legal opinion terhadap emiten dan perusahaan publik. Ada juga profesi penunjang yang lain adalah penilai. Itu merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap sifat tetap perusahaan. Kemudian menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian penilai. Dalam pasar modal itu juga ada yang namanya notaris. Itu adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian emisi efek. Perjanjian antara penjamin emisi efek dan perjanjian agen penjual menyiapkan kontrak investasi kolektif, reksadana serta perubahannya serta membuat berita acara RUPS. Ada juga pemuda ataupun masyarakat, itu adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun luar negeri, ya, yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi di dalam pasar modal itu dilindungi dengan adanya undang-undang, yaitu yang pertama di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 45 dan 46 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan di pasar modal, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Bapepam, dan juga peraturan Bursa Efek. Kemarin kita sudah belajar tentang instrumen pasar modal, yaitu adalah saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Kemarin belajar tentang saham preference dan juga saham biasa. Manfaat dari investasi adalah dividen dan capital gain. Resiko investasi pada saham tidak ada pembagian dividen. Adanya capital loss, adanya kerugian dalam perusahaan. Resiko likuidasi, jadi perusahaan yang bangkrut itu investor tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada juga saham delisting dari bursa saham. Jadi bursa saham itu berhak untuk menghentikan penjualan saham karena mungkin ada masalah dalam proses operasi dari perusahaan tersebut. Jadi selain saham itu juga resiko yang lebih kecil adalah adanya obligasi dan obligasi konversi. Di obligasi kemarin adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Jadi ketika teman-teman memiliki perusahaan, salah satu cara selain ketika perusahaan tersebut masih belum go publik atau belum memiliki IPO, itu kita bisa menerbitkan surat utang di mana perusahaan berutang kepada investor dan wajib mengembalikan.
Jadi nilai suatu obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku bunga secara umum. Jika suku bunga secara umum cenderung turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat. Karena para investor cenderung untuk berinvestasi pada obligasi. Sementara itu, jika suku bunga secara umum cenderung meningkat, maka nilai atau harga obligasi akan turun. Karena para investor cenderung untuk menanamkan uangnya di bank. Jadi, sama halnya seperti prinsip jual beli. Jadi, jual beli barang, obligasi pun juga sama. Ketika banyak permintaan, maka harganya akan cenderung naik. Tapi ketika banyak orang yang menjual, maka nilai obligasi akan turun. Ada juga yang namanya obligasi konversi, obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham biasa pada harga tertentu. Bagi emiten, obligasi konversi merupakan daya tarik yang ditujukan pada para investor untuk meningkatkan penjualan obligasinya. Manfaat dari obligasi adalah adanya bunga. Jadi selain bunga, di obligasi itu mereka juga mendapatkan bagi hasil. Nah, itu adalah capital gain. Yang ketiga adalah hak klaim pertama. Jadi ketika obligasinya pengen ditukar dengan saham, itu bisa dilakukan jika memiliki obligasi konversi. Resiko investasi pada obligasi adanya gagal bayar. Jadi perusahaan gagal membayarkan bunganya kepada investor. Ada juga bagi rugi atau capital loss adanya scalability. Ada juga yang namanya derivatif. Derivatif itu adalah dari efek yang diturunkan dari instrumen efek lain yang disebut dengan underlying. Jadi ada beberapa macam instrumen derivatif di Indonesia, seperti bukti right, waran, dan juga kontrak berjangka. Derivatif merupakan instrumen yang sangat berisiko jika tidak digunakan secara hati-hati. Contohnya adalah bukti right, yang dapat didefinisikan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti right diterbitkan pada penawaran umum terbatas atau right issue, di mana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Bukti right juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder selama periode tertentu. Jadi hanya berupa bukti bahwasanya mereka memiliki hak spesial. Waran. Waran ini memiliki biasanya waran itu adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari suatu perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penerbit. Harga pasar dapat berubah-ubah setelah penawaran umum perdana. Harga pasar dapat berubah-ubah setelah penawaran umum perdana. Ya, jadi waran biasanya melekat sebagai daya tarik pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah daripada harga pasaran saham. Setelah saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa, waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Periode perdagangan waran lebih lama daripada bukti right, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Waran merupakan suatu pilihan option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuatif selama periode perdagangan. Jadi kalau bukti right itu hak untuk memesan, tapi dalam waktu tertentu. Nah, waran juga sama, tetapi minimal adalah 6 bulan, nah, 3 tahun sampai 5 tahun. Ada juga jenis pasar modal di dalam
eh, saham. Ya. Yang pertama adalah pasar perdana, di mana penawaran pertama suatu saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor secara publik dilakukan melalui penjamin ataupun emisi dan agen penjual. Sedangkan pasar sekunder itu adalah contohnya adalah bursa efek. Jadi bedanya pasar perdana dengan pasar sekunder itu adalah ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan besar, maka tentunya pasar pertama itu akan lebih untung daripada pasar sekunder. Pasar perdana, investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual dan kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Tentunya pasar sekunder prioritasnya adalah prioritas harga. Artinya, siapapun yang memasukkan order permintaan dengan harga beli atau bid price yang paling tinggi akan mendapatkan prioritas utama untuk dapat bertemu dengan siapapun yang memasukkan order penawaran dengan harga jual atau overprice atau price yang paling rendah. Jadi di dalam pasar sekunder itu adalah jual beli saham yang dilempar oleh perusahaan. Nah, tentunya di di bagian terbesar itu adalah di pasar perdana. Berikutnya, di pasar perdana, investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Kalau di pasar sekunder, batas waktu, artinya siapapun yang memasukkan order beli atau jual, lebih dahulu akan mendapatkan prioritas pertama untuk dicocokkan oleh sistem. Jadi kalau pasar sekunder itu ya, siapa yang jual, ada yang beli, langsung. Dan pergerakannya di pasar sekunder itu memang satuannya per detik. Per detik. Berikutnya, di pasar perdana, penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Sedangkan di pasar sekunder itu adalah indeks harga saham, itu adalah indeks harga saham adalah indikator harga dari seluruh saham yang terdapat di bursa efek. Indeks ini biasanya merefleksikan kondisi pasar modal dan kondisi perekonomian sebuah negara secara umum. Kalau di pasar perdana, prosesnya itu adalah melalui penjataan saham atau obligasi yang disebut dengan allotment kepada investor yang telah memesan yang dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham ataupun obligasi. Jadi ketika teman-teman ingin berinvestasi, maka akan lebih baik teman-teman masuk ke pasar perdana karena biasanya memang sih resikonya itu malah lebih besar di pasar perdana karena ketika perusahaan itu baru berjalan itu kan belum meyakinkan. Tapi ketika sudah berjalan dengan baik, maka harganya akan bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat dari modal yang dikeluarkan oleh investor. Nah, berikutnya adalah cara berinvestasi di pasar modal. Jadi cara sebelum kita berinvestasi di pasar modal, investor harus terlebih dahulu membuka rekening di salah satu perusahaan efek. Sebelum memilih perusahaan efek, investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor berikut. Jadi ketika kita ingin membeli atau
bertransaksi di pasar modal, kita perlu memilih perusahaan efek yang tepat. Dan kita harus mempertimbangkan jika calon investor lebih menyukai untuk berinvestasi di saham-saham yang baru ditawarkan di pasar perdana, pilihlah perusahaan efek yang aktif dalam proses penjaminan emisi saham. Jadi kalau digarisbawahi, ketika teman-teman ingin berinvestasi di pasar perdana, itu kemungkinan untung itu 50-50. Jika calon investor hanya memerlukan jasa yang paling mendasar di perusahaan efek seperti melaksanakan perintah jual dan atau perintah beli, belilah perusahaan efek yang dapat memberikan jasa tersebut secara tepat dan akurat. Jadi ada dua pilihan ketika memang teman-teman memiliki uang yang ingin, maksudnya tidak dipikirkan, hilang tidak dipikirkan, bisa teman-teman di pasar perdana. Tapi ketika resikonya lebih kecil, itu kita bisa masuk di pasar sekunder. Dan kita biasanya masuk di pialang. Ada orang yang mengelola modal kita. Jika calon investor memerlukan jasa tambahan, ya, seperti nasihat dan saran-saran dalam mengambil keputusan investasi, pilihlah perusahaan efek yang mempunyai analisis efek dengan kualifikasi yang baik serta pengalaman yang memadai. Investor dapat membuka rekening di perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara umum, perusahaan efek biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi. Biasanya selalu ada batasan minimal harus mengendap uang sebesar 12 juta. Seperti itu. Maka muncul yang namanya pialang. Untuk apa? Untuk ketika kita tidak memiliki akses untuk membuka rekening di perusahaan efek, maka kita bisa menyewa orang untuk mengelola dana kita. Terus kita. Nah, untuk transaksi saham, langkah yang pertama adalah transaksi diawali dengan memberikan perintah jual dan atau perintah beli ke perusahaan efek. Perintah tersebut dapat diberikan lewat telepon atau perintah secara tertulis. Perintah tersebut harus berisikan nama saham, jumlah yang akan dijual dan atau dibeli, serta berapa harga jual dan atau harga beli yang diinginkan. Jadi dengan kemajuan teknologi ini pun akan menjadi lebih mudah ketika jual maupun beli. Nah, tentunya kita pun juga harus mempelajari perkembangan dari ekonomi dunia. Yang kedua adalah perintah tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh perusahaan efek yang bersangkutan. Setelah kita memerintahkan pada pialang untuk membeli atau menjual saham, maka akan diverifikasi oleh perusahaan efek. Selanjutnya, perintah tersebut dimasukkan ke dalam sistem perdagangan di bursa efek. Yang keempat adalah semua perintah jual dan atau perintah beli dari seluruh perusahaan efek akan dikumpul di bursa efek dalam sistem yang disebut PATS. Jadi yang melakukan jual maupun beli itu adalah dari perusahaan efek itu sendiri. Berikutnya adalah transaksi obligasi. Jadi transaksi obligasi dimulai dengan penempatan kuotasi di sistem perdagangan di base yang disebut dengan OTC, FIS. Jadi OTC FIS itu adalah over the counter fixed income system, yaitu
adalah sistem yang disediakan oleh bursa sebagai sarana perdagangan, sarana informasi, sarana kuotasi, dan sarana pelaporan transaksi. Sehingga semua kuotasi yang masuk ke dalam sistem dapat dilihat secara langsung real time oleh pelaku pasar lainnya. Melalui OTC Fees, partisipan dapat melihat kuotasi yang paling menarik bagi dirinya. Kemudian partisipan yang tertarik untuk membeli atau menjual dapat menghubungi partisipan yang akan menjual atau membeli untuk negosiasi lebih lanjut. Jadi obligasi memang ditentukan oleh perusahaan, tetapi selalu adanya negosiasi di antara penjual dan pembeli obligasi. Jadi teman-teman bisa menentukan mana investasi yang bisa dipilih antara saham ataupun obligasi. Berikutnya adalah cara memilih instrumen pasar modal. Strategi investasi sebelum mulai berinvestasi di pasar modal, investor harus memahami beberapa faktor. Yang pertama, dana yang diinvestasikan di pasar modal adalah dana lebih. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah dana lebih, bukan dana yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan juga bukan dana yang digunakan sebagai dana cadangan atau dana untuk keperluan darurat. Itu bagus sekali. Jadi setelah dipastikan bahwasanya dana yang diinvestasikan itu adalah dana lebih, berikutnya adalah tujuan investasi. Tentukan apa saja tujuan dalam berinvestasi di pasar modal, dan buatlah skala prioritas, mana yang paling penting dari sekian banyak tujuan yang ada. Contohnya adalah ingin untuk digunakan biaya pendidikan anak nanti, itu bisa. Atau ingin digunakan untuk membangun rumah atau beli mobil, itu juga bisa. Berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah tingkat toleransi terhadap risiko. Seberapa besar investor bersedia menerima risiko kerugian dalam mencapai tujuan investasi. Tingkat toleransi tersebut biasanya ditentukan oleh karakter individu masing-masing investor, umur, pekerjaan, kesehatan, kekayaan, dan lain-lainnya. Jadi semakin tinggi resiko yang diambil, maka semakin besar pula return yang akan diterima. Berikutnya yang keempat adalah jangka waktu investasi. Berapa lama investor bersedia menanamkan dananya di pasar modal? Jadi setelah kita lakukan 4 strategi ini, di dana yang dikeluarkan itu adalah dana lebih, kita tentukan tujuan investasi itu untuk apa, lalu kita pilih resiko yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Yang keempat adalah berapa lama uang itu diputar di bursa efek. Berikutnya adalah pilihlah instrumen pasar modal yang paling sesuai dengan strategi investasi secara keseluruhan. Jadi setelah kita pastikan bahwasannya dananya lebih, tujuannya digunakan untuk apa, resikonya itu kecil atau yang besar, maka kita pilih instrumen pasar modal yang sesuai. Setelah efek-efek atau instrumen yang paling sesuai telah dipilih, maka langkah selanjutnya adalah mempelajari emiten yang menerbitkan efek tersebut. Investor dapat mulainya dengan jalan mempelajari prospektus yang berisikan
Yang pertama jenis usaha dan juga riwayat emitennya. Jadi ketika kita ingin berinvestasi, kita juga harus mempelajari, oh jenis usahanya itu consumer good, oh berarti ini peluang untuk berkembangnya semakin tinggi. Berikutnya yang kedua adalah jumlah saham atau obligasi yang ditawarkan publik serta harga penawarannya. Jadi yang ketiga adalah tujuan dari penawaran perdana. Berikutnya yang keempat adalah prospek usaha di emiten beserta resiko usaha yang mungkin jadi timbal ke depan. Berikutnya adalah kebijakan pembayaran bunga surat utang dan juga kebijakan pembagian dividen. Berikutnya adalah kinerja keuangan secara historis, akhir penjualan berpartisipasi dalam proses penawaran perdana, dan juga jadwal pelaksanaan penawaran perdana. Jadi di dalam proses pemilihan instrumen pasar modal, kita perlu mempelajari prospektus. Jadi kita lihat bagian gambaran-gambaran, yaitu gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya dokumen resmi untuk memberi gambaran mengenai saham yang ditawarkan publik. Jadi pada dasarnya prospektus digunakan untuk menyampaikan informasi seputar reksadana, saham, obligasi, dan aset investasi lainnya. Jadi biasanya di prospektus itu ada tahapannya. Di prospektus itu ada yang namanya prospektus awal yang digunakan dalam rangka penawaran awal untuk melihat minat pasar. Seperti yang diketahui, prospektus adalah dokumen tertulis yang memuat informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran. Berikutnya yang kedua itu adalah prospektus singkat, di mana umumnya dipakai dalam rangka penawaran umum kepada publik. Informasi yang dicantumkan jelas dan komunikatif. Urutan penyampaian fakta pada prospektus ditentukan oleh relevansi fakta. Kurang-kurangnya meliputi beberapa informasi penting, di antaranya perakhiran tanggal efektif, masa penawaran, tanggal pemberian uang pemesanan, penyerahan surat efek, penjatahan, pencatatan yang direncanakan, dan juga informasi umum perusahaan. Ada juga yang namanya prospektus final, yaitu adalah dipublikasikan setelah pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Ya, prospektus final mencantum informasi latar belakang yang telah difinalisasi serta jumlah saham atau sertifikasi yang akan dikeluarkan sebagai harga penawaran. Jadi di dalam prospektus itu mereka menjual di pasar perdana, lalu diserahkan ke perusahaan efek, yang ketiga difinalisasi oleh perusahaan efek. Investor dapat memperoleh prospektus di perusahaan efek dan juga dapat membacanya di beberapa surat kabar. Jika investor mempunyai keterbatasan baik dalam hal waktu maupun kemampuan dalam menganalisa, perusahaan-perusahaan efek biasanya memberikan jasa profesional untuk melakukan analisa saham atau obligasi. Laporan analis biasanya terdiri dari analis fundamental,
lebih menekankan pada faktor fundamental dari emiten, seperti kondisi keuangan, hasil operasi, dan juga faktor-faktor ekonomi makro yang akan mempengaruhi secara signifikan prospek usaha emitennya. Jadi di analisa fundamental ini lebih ke laporan keuangan, membaca laporan keuangan, dan juga memprediksi ke depannya seperti apa. Kalau analisa teknikal lebih menekankan pada perkiraan harga saham atau obligasi di masa yang akan datang, berdasarkan data pergerakan harga saham atau obligasi dan juga volume perdagangan saham atau obligasi di masa lalu. Jadi di dalam pergerakan saham itu tentunya kan punya pola. Dan ketika kita melakukan analisa teknikal, kita lihat bagaimana perubahan dari permintaan dan pembelian dari saham. Yang ketiga adalah evaluasi instrumen pada modal. Jadi setelah dilakukan kita menentukan strategi investasinya, kita pilih instrumen pasar modal yang tepat. Lalu yang ketiga adalah kita evaluasi instrumen pasar modal. Kita evaluasi keadaan ekonomi secara makro dan tren industri yang memegang peran penting dalam investasi di pasar modal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan perpajakan, kebijakan tingkat suku bunga, belanja pemerintah, serta tingkat inflasi yang terjadi akan memberikan pengaruh yang signifikan ke seluruh industri dan perusahaan ataupun emiten. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan pengaruh positif, negatif, ataupun netral terhadap pendapatan, pengeluaran, dan juga laba perusahaan ataupun emiten, yang pada akhirnya akan mengalami tingkat pengembalian investasi. Jadi perlu kita evaluasi secara menyeluruh untuk saham atau pasar modal yang kita investasikan. Jadi harus sering-sering membaca berita. Kenapa seorang Warren Buffett itu pekerjaannya adalah menganalisa pergerakan pasar modal, karena hidupnya berasal dari pasar modal. Jadi itu teman-teman untuk proses di pasar modal. Bagaimana kita memilih instrumen pasar modal yang tepat dengan cara kita susun strategi investasi, kita sisihkan dana uang lebih, ya, dana lebih atau uang lebih, ya, kita tentukan tujuan investasinya untuk apa, terus tingkat toleransi resikonya seberapa besar, lalu adalah jangka waktu investasinya berapa lama. Setelah dilakukan strategi investasi, berikutnya adalah kita mempelajari perspektif dari perusahaan. Jadi company profile-nya seperti apa, jenis usahanya seperti apa. Kita lakukan bisa menggunakan analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Untuk analisa fundamental itu adalah kita melihat laporan keuangan, terus hasil operasi, dan juga faktor-faktor ekonomi secara makro. Sedangkan analisa teknikal itu adalah melihat pola pergerakan dari sahamnya. Jadi berapa pergerakannya dari saham tersebut. Itu pun bisa dibaca dengan polanya. Yang ketiga, dievaluasi instrumen pasar modalnya. Jadi, apakah memang untuk saham yang kita beli itu mampu menunjukkan tren positif ataupun malah tren negatif. Ketika trennya itu negatif, kita bisa menjualnya atau menahannya. Jadi, keputusan ini bisa diambil menjualnya
untuk menghindari kerugian yang lebih besar, atau menahannya untuk menunggu sampai harganya stabil. Itu pun juga bisa. Itu teman-teman, ya, mungkin dari hari ini, yaitu adalah tentang pasar modal. Jadi poinnya adalah jangan berinvestasi sebelum tahu ilmunya. Sebelum tahu ilmunya, jadi memahami benar-benar bagaimana pergerakan dari perusahaan. Apakah prospeknya ke depan itu masih lebih baik? Apakah prospek keuntungannya itu bisa lebih besar? Karena terkadang perusahaan besar itu belum tentu bisa memberikan keuntungan yang besar. Bisa jadi perusahaan-perusahaan kecil itu yang memberikan keuntungan besar karena mereka mulai berkembang. Kalau biasanya untuk investor-investor lama itu adalah memberikan atau membeli saham kepada perusahaan-perusahaan yang berkembang. Bukan hanya perusahaan yang besar saja, tapi adalah perusahaan yang berkembang. Karena ketika perusahaannya berkembang itu akan keuntungannya lebih besar. Istilahnya seperti ini, ketika di perusahaan besar itu sudah mencapai omset katakan 95%. Untuk naik ke 96% itu kan sulit. Nah, tetapi ketika perusahaan tersebut masih berkembang, masih di tahap katakan 20%, untuk naik ke 30% itu akan lebih mudah. Nah, itu nanti bisa dikaji lebih dalam lagi tentang adanya investasi. Nah, itu mungkin teman-teman untuk 2 mata kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.